Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Subscriber kita, biasanya subscriber kita itu wanita, tapi ini namanya Agus. Moga-moga juga memang Bu Agus ya. Menanyakan, dok, saya flek-flek terus. Kalau flek-flek tentunya wanita ya. Terus di USG transvaginal, bisa enggak untuk mengetahui penyebabnya apa? Sahabat sekalian, saya jelaskan dulu mengenai USG transvaginal dan yang kedua adalah flek-fleknya. Ya. Saya menjelaskan flek-flek dulu. Flek-flek atau spotting pada seorang wanita itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, yang paling sering atau umum adalah karena gangguan pola haid. Haidnya nggak teratur. Setelah haid, di antara dua haid ada flek-flek lagi. Contohnya apa? Misalnya orang menjelang menopause. Atau orang setelah atau selama pakai KB susuk atau KB suntik. Atau mungkin seorang yang biasa tapi mungkin wanita itu kadang-kadang banyak pikiran aja bisa mengganggu pola haid. Jadi kesimpulannya flek-flek pertama adalah karena gangguan pola haid. Nah, flek-flek yang kedua adalah bisa juga karena ada sesuatu, misalnya radang, misalnya precancer dan sebagainya di saluran reproduksi. Khususnya yang sering adalah di mulut rahim dan yang kedua tersering adalah di dinding vagina. Sehingga apa? Ketika ada flek-flek memang harus dipastikan asalnya dari mana. Apakah dari rahimnya, nanti saya tunjukkan gambarnya, yang berarti gangguan pola haid, apakah dari mulut rahimnya, apakah dari dinding vaginanya. Dipastikan sehingga pengobatannya sesuai dengan masalahnya. Sehingga tahap pertama pemeriksaan justru tidak dengan USG transvaginal, tapi dengan in speculo, dengan pasien diposisikan tertentu, namanya litotomi, kemudian dengan lampu sorot dipasang spekulum cacor bebek namanya, dilihat langsung, oh iya ternyata perdarahannya dari mulut rahim, atau perdarahannya dari keluar dari rahimnya, atau memang ada radang di vaginanya. Jadi sudah jelas bahwa pemeriksaan pertama adalah dengan in speculo, dilihat langsung dari mana penyebabnya. Nah, cara yang lain tadi ditanyakan adalah apakah USG transvaginal bisa untuk melihat? USG transvaginal adalah pemeriksaan yang penting, biasanya dilakukan untuk melihat atau mengevaluasi secara detail sebagai kelanjutan dari USG transabdominal. Jadi USG pertama biasanya dilakukan lewat dinding perut, namanya transabdominal. Kemudian bila ingin melihat lebih detail, baru dilakukan USG transvaginal. Nah, tentunya setelah diperiksa dengan in speculo, dengan spekulum, dilihat langsung dengan mata telanjang, boleh dan ada manfaatnya dilakukan pemeriksaan dengan USG transvaginal. Apa sih yang dilihat? Misalnya dilihat adalah rahimnya. Apakah rahimnya normal? Apakah rahimnya ada sesuatu, miom? Apakah ada kista di ovariumnya, di indung telurnya, dan yang penting adalah apakah ada penebalan dari dinding rahim, dari endometrium. Jadi endometrium adalah dinding rahim bagian dalam yang setiap bulan luruh menjadi darah men. Nah, dengan USG transvaginal itu alat yang pas sekali untuk melihat ketebalan dari endometrium. Dari di situ akan kelihatan, oh iya, tebal sekali. Sehingga diperlukan pengobatan kuretase dulu untuk menegakkan diagnosis apakah hanya pengaruh hormon atau misalnya ada penyakit yang lain. Sehingga jawabannya adalah memang diperlukan USG transvaginal, tapi tahap pertamanya adalah diperiksa secara klinis dulu dengan spekulum, dengan in speculo. Dilihat langsung secara klinis. Perdarahannya apakah dari dalam dari rahim, apakah di mulut rahim, apakah di dinding vagina. Jadi demikian sahabat, deskripsi singkat ini semoga memberikan pemahaman yang lebih baik
dan tentunya penyakitnya bisa ditemukan lebih akurat dan manajemennya tentunya lebih tepat. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.